Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah membaca sebuah tulisan yang berbunyi demikian. Panitia hari kiamat meminta maaf karena hari kiamat yang sebenarnya jatuh pada tahun 2012 yang lalu ditunda ke tahun 3013 dengan alasan bahwa panitia sedang merehab dan menambah kamar-kamar baru baik di surga maupun neraka agar nantinya bisa menampung mereka yang akan ke sana. Karena itu, jika penundaan ini diberikan, maka tentunya menjadi kesempatan bagi setiap orang untuk bertobat. Ini sudah pasti sebuah lelucon, tapi baiklah kita belajar dari inti pesan yang dikemas dalam bentuk lelucon ini. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang teguran Yesus kepada orang-orang pada zamannya yang tidak mau percaya sekalipun ia telah datang sebagai Mesias untuk mewartakan pentingnya pertobatan demi mendapatkan kembali hak mereka sebagai putra dan putri Allah. Pertobatan selalu menjadi pintu dan gerbang untuk mendapatkan pengampunan Allah. Meskipun demikian, banyak orang tidak mau atau bahkan menunda pertobatan mereka hanya karena selalu fokus pada hal-hal yang salah dalam hidupnya, atau bahwa berpikir kesempatan hidup selalu masih terberi untuk mereka setiap saat. Banyak orang selalu bertanya, apakah Allah mau mengampuniku? Jika mereka ragu akan jawaban bahwa Allah akan mengampuni mereka, maka sudah pasti pertobatan pun ditunda atau bahkan tidak pernah dilakukan. Hal yang benar yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yakni bukan bertanya apakah Allah mau mengampuniku atau tidak, melainkan apakah saya mau bertobat atau tidak. Saya selalu senang untuk menggunakan imaji atau gambaran ini. Pengampunan itu seperti air yang siap mengalir dari dalam galon, sedangkan pertobatan adalah tangan yang bergerak untuk memutar keran air. Air hanya bisa mengalir masuk ke dalam gelasmu
bila jari-jarimu memutar keran yang ada di hadapanmu. Demikian pula dengan pengampunan Bapa itu akan mengalir kepadamu hanya jika Anda mau melakukan pertobatan. Sangat-sangat mustahil mengharapkan datangnya pengampunan tanpa ada kemauan untuk bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu, jika pertobatan menjadi syarat turunnya pengampunan dari Allah, maka hal yang tidak bisa kita tunda adalah setiap hati hendaknya tunduk merendah dalam pertobatan. Biarpun nasihat ini sudah banyak kali diberikan, tapi ingin saya katakan lagi kepada saudara-saudari, yakni jika hidup masih terberi kepadamu sampai saat ini, maka itulah kesempatan yang masih diperpanjang lagi oleh Allah demi mendapatkan kembali jiwamu lewat pertobatan. Tidak mungkin kita mendapatkan pengampunan tanpa adanya sebuah pertobatan batin yang sungguh-sungguh. Marilah berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih, semua orang Kau sayangi dan Kau panggil masuk ke dalam gereja-Mu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, kami Kau jaga dan Kau lindungi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah